Selamat datang di video ini. Pada bulan Oktober, Uni Eropa secara resmi menyetujui tarif baru atas kendaraan listrik yang diimpor dari Tiongkok. Langkah ini mendorong hubungan Uni Eropa dan Tiongkok ke titik beku, meskipun negosiasi diplomatik sedang berlangsung. Sayangnya, tidak ada kemajuan berarti yang dicapai, sehingga Tiongkok kini mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Peningkatan ketegangan perdagangan ini menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas jangka panjang hubungan kedua pihak serta potensi dampak ekonomi bagi mereka. Hubungan yang semakin tegang ini menggarisbawahi kompleksitas perdagangan internasional dalam menghadapi dinamika industri global yang berkembang pesat. Menjelang akhir bulan Oktober, produsen baterai besar Tiongkok, Honeycomb Energy, produsen baterai terbesar ketujuh di Tiongkok, mengumumkan penangguhan dua investasi besar di Jerman senilai 3,87 miliar euro. Perusahaan tersebut memutuskan untuk menghentikan operasi dua perusahaan Eropa dan menangguhkan pembangunan dua pabrik di Jerman. Proyek-proyek ini, dengan kapasitas gabungan sebesar 40 gigawatt, diperkirakan akan memainkan peran penting dalam mendukung permintaan kendaraan listrik Eropa. Penangguhan proyek ini, yang akan berlaku pada Januari 2025, berpotensi mengganggu rantai pasokan kendaraan listrik Eropa dan menghambat ambisi Jerman di sektor baterai listrik. Selain menghadapi kerugian investasi hampir 3,87 miliar euro, Jerman juga berisiko kekurangan pasokan baterai listrik dalam waktu dekat yang dapat membahayakan kepemimpinannya dalam teknologi ramah lingkungan. Penangguhan ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan Jerman untuk menarik investasi di masa depan, karena hal ini dapat menghalangi perusahaan asing lainnya untuk mengalokasikan sumber daya ke wilayah tersebut. Dampak ekonominya melampaui sektor otomotif, memengaruhi kepercayaan investor terhadap basis industri Jerman secara keseluruhan. Italia juga menghadapi dampak serupa. Negara tersebut baru-baru ini menandatangani beberapa perjanjian dengan Tiongkok untuk kolaborasi di sektor otomotif. Namun, dukungan Italia terhadap tarif Uni Eropa menyebabkan Tiongkok menambahkan Italia ke dalam daftar targetnya dengan menangguhkan semua investasi pabrik otomotif di negara tersebut pada awal tahun. Akibatnya, raksasa otomotif Italia memindahkan jalur produksinya ke Maroko. Meski Italia berharap dapat mengisi kekosongan ini dengan menarik produsen mobil Tiongkok, negosiasi antara Dongfeng Motor dan Italia yang semula menjanjikan hasil positif, akhirnya terhenti setelah pemerintah Italia mendukung langkah tarif Uni Eropa. Keputusan ini memberikan pukulan telak terhadap strategi Italia untuk menarik produsen mobil Tiongkok dan mendapatkan akses ke teknologi canggih. Saat ini, Italia sangat bergantung pada Stellantis, sehingga masa depan industrinya menjadi tidak pasti. Penangguhan investasi Tiongkok menciptakan kesenjangan dalam rencana Italia untuk memodernisasi sektor otomotif dan beralih menuju solusi mobilitas yang lebih berkelanjutan, yang pada akhirnya membahayakan aspirasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sanksi Uni Eropa terhadap sektor kendaraan listrik Tiongkok dipicu oleh pesatnya pertumbuhan merek Tiongkok di pasar Eropa. Menurut data terbaru, 8 dari 10 merek kendaraan listrik terlaris di Eropa adalah merek Tiongkok, dengan Tesla berada di peringkat keempat. Hampir 19,5% kendaraan listrik yang terjual di Eropa tahun lalu dibuat di Tiongkok, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 25% pada tahun 2024. Lonjakan penjualan kendaraan listrik Tiongkok ini sebagian besar disebabkan oleh harga yang kompetitif, kemajuan teknologi, dan kemampuan untuk memenuhi preferensi konsumen yang terus berkembang terhadap mobilitas berkelanjutan. Namun, seiring berkembangnya merek Tiongkok, produsen mobil Eropa mengalami penurunan penjualan, yang semakin meningkatkan tekanan pada industri lokal. Pergeseran ini tidak hanya mengancam pasar tradisional Eropa, tetapi juga memengaruhi keseimbangan ekonomi global. Pangsa pasar pabrikan kendaraan listrik Eropa terus tertekan oleh kebangkitan merek-merek Tiongkok. Hal ini tidak hanya melemahkan daya saing mereka dalam teknologi ramah lingkungan dan mobilitas listrik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan sektor otomotif Eropa dan kemampuannya untuk bersaing di panggung global. Sebagai respons terhadap kebangkitan merek Tiongkok, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-subsidi pada tahun lalu.
Penyelidikan ini berpuncak pada rencana penerapan tarif pada Juli 2024, dengan tarif baru berkisar dari 17% untuk BYD hingga 35,3% untuk SAIC. Langkah ini bertujuan untuk membatasi dominasi kendaraan listrik Tiongkok dan melindungi produsen lokal. Tarif tersebut dipandang sebagai upaya untuk menyamakan persaingan dan memastikan keadilan di pasar Eropa. Namun, di sisi lain, Uni Eropa juga secara aktif mengundang perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mendirikan pabrik di Eropa. Pendekatan ini bertujuan untuk memotong dampak tarif, mempromosikan manfaat ekonomi lokal, dan mendukung lapangan kerja di wilayah tersebut. Strategi ganda ini mencerminkan kompleksitas Uni Eropa dalam menyeimbangkan perlindungan industri lokal dengan menarik investasi asing. Tarif ini dirancang untuk memberikan keringanan sementara bagi produsen mobil Eropa, memberikan mereka waktu untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan lanskap pasar. Namun, dampaknya terhadap arus investasi dan hubungan internasional masih belum jelas sepenuhnya. Negara-negara seperti Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis telah bekerja sama dengan produsen mobil Tiongkok untuk mendorong mereka membangun fasilitas produksi lokal. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung, mendukung lapangan kerja, dan membantu integrasi teknologi Tiongkok ke dalam rantai pasokan lokal. Selain itu, hal ini juga dapat memitigasi dampak tarif terhadap produsen Tiongkok, memungkinkan mereka untuk mempertahankan kehadiran di pasar Eropa sekaligus berkontribusi pada perekonomian regional. Namun, terdapat risiko seperti potensi ekstraksi teknologi dan hilangnya kendali atas inovasi eksklusif. Di tengah lingkungan yang semakin tidak pasti, beberapa perusahaan Tiongkok memilih untuk mundur dan menangguhkan investasi mereka daripada mengambil risiko tambahan. Keraguan-raguan ini mencerminkan kekhawatiran Tiongkok yang lebih luas terkait stabilitas kemitraan internasional dan risiko dalam berbagi teknologi. Setelah 9 putaran negosiasi yang tidak membuahkan hasil, Uni Eropa akhirnya menyelesaikan keputusannya untuk mengenakan tarif pada Oktober 2024. Dari total anggota, 10 negara mendukung tarif maksimum, 5 menentang, dan 12 memilih abstain. Ketidakmampuan untuk mencapai kompromi membuat beberapa perusahaan Tiongkok menilai kembali rencana mereka di Eropa, yang berujung pada penundaan investasi. Negosiasi yang berlarut-larut ini mencerminkan tantangan dalam menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan akan perlindungan pasar sekaligus mendorong kolaborasi internasional. Dengan ruang kompromi yang terbatas, situasi ini memicu ketidakpastian yang berdampak pada hubungan perdagangan saat ini dan masa depan. Konsekuensi potensialnya tidak hanya mencakup sektor otomotif, tetapi juga ekonomi secara keseluruhan. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus dapat menjadi preseden negatif bagi hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Uni Eropa di masa depan. Penangguhan pabrik oleh Tiongkok kemungkinan hanya merupakan awal dari tindakan balasan yang lebih luas yang diambil oleh produsen mobil Tiongkok. Seperti yang terlihat pada Chang'an, yang juga membatalkan acara promosi di Eropa. Hal ini menunjukkan kemungkinan penarikan lebih lanjut dari pasar Eropa jika perusahaan-perusahaan Tiongkok memutuskan untuk meninggalkan pasar tersebut sepenuhnya. Peningkatan tarif oleh Uni Eropa akan membuat industri otomotif Eropa semakin terekspos, dan skenario ini dapat mengakibatkan konsekuensi parah bagi perekonomian Uni Eropa. Potensi penarikan produsen mobil Tiongkok dari Eropa menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan kebijakan proteksionis Uni Eropa dan dampak jangka panjangnya terhadap daya saing kawasan tersebut di pasar kendaraan listrik global. Hasil seperti ini dapat memaksa Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya dan mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar memenuhi kepentingan sektor otomotif serta lanskap ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, Tiongkok terus menjajaki peluang di wilayah lain, seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah, yang memiliki pasar lebih terbuka untuk kolaborasi. Wilayah-wilayah ini menjadi lahan subur bagi teknologi kendaraan listrik Tiongkok, dengan pemerintah secara aktif mencari kemitraan untuk mobilitas yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang ini,
perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat mempertahankan lintasan pertumbuhannya meskipun menghadapi kemunduran di Eropa. Asia Tenggara dan Timur Tengah menawarkan pasar yang menjanjikan, ditandai dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik dan lingkungan peraturan yang mendukung. Ekspansi ke wilayah-wilayah ini tidak hanya memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mendiversifikasi kehadirannya di pasar global, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dalam mobilitas listrik. Aliansi baru dan peluang pasar ini kemungkinan besar akan berfungsi sebagai penyangga bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok, membantu mereka mempertahankan momentum meskipun menghadapi hambatan di pasar Eropa. Sekarang, pertanyaannya adalah apakah Uni Eropa akan mempertimbangkan kembali pendekatannya mengingat tindakan tegas yang diambil oleh Tiongkok? Atau apakah kebuntuan ini akan memperburuk hubungan yang sudah tegang antara kedua kekuatan tersebut? Hasil dari ketegangan ini tidak hanya akan mempengaruhi masa depan hubungan perdagangan Tiongkok dengan Uni Eropa, tetapi juga pasar kendaraan listrik global dan lanskap geopolitik yang lebih luas. Dinamika perdagangan internasional, persaingan teknologi, dan aliansi ekonomi akan terus mempengaruhi keputusan yang diambil oleh Tiongkok dan Uni Eropa saat mereka menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perekonomian global yang cepat berubah. Implikasi dari kebuntuan ini tidak hanya akan memengaruhi sektor otomotif, tetapi juga menyentuh tema kedaulatan ekonomi yang lebih luas, termasuk kepemimpinan dalam teknologi dan pergeseran keseimbangan kekuatan dalam hubungan internasional. Bagaimana Uni Eropa dan Tiongkok mengambil langkah maju akan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan ekonomi dan geopolitik mereka di dunia yang semakin terhubung. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.